Kaisar Naga Novel Part 70. Edisi 691 hingga 700. Suara serak dilanjut. Oh, ini dilakukan dengan sangat cepat. Ao Heli tampak sengsara, ini terlalu sengsara. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa menyusut kembali ke batu hitam untuk melawan. Lin Sen tenggelam dalam kegembiraan dan tidak menyadari situasi Ao Heli saat ini. Matanya memadat, mengangkat tangannya dan mendorong ke depan. Perasaan terbakar yang membakar segalanya melonjak seketika, ingin melelehkan segalanya. Tentu saja, Lin Sen dengan cepat menarik kekuatannya dan mengambil kembali teratai Buddha surga yang terbakar. Duar. Jelas, teratai Buddha surga yang terbakar tidak mau hancur seperti ini, dan butuh waktu lama sebelum benar-benar meleleh. Gerakan ini tidak kalah merusiak dari lengan naga hitam, dan dapat digunakan sebagai kartu truf. Mata Lin Sen berkedip. Meskipun konsumsinya agak besar, tetapi untungnya, meridian di badannya cukup lebar untuk sepenuhnya mendukung konsumsi ini. Di sisi lain, Sage Agung juga berlatih sampai akhir. Di telapak tangannya, ada juga teratai Buddha surga yang terbakar berkedip. Om, dengan suara pelan, teratai Buddha surga terbakar selesai lagi. Di sayap lain, Buddha kecil merasa sedikit tertekan ketika dia melihat kobaran api yang terus-menerus muncul di sini. Aku, Yanxin, juga seorang jenius super dari Gunung Qianfo, oke. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah mampu memecahkan rekor bakatku. Selalu aku yang memecahkan rekor orang lain. Akibatnya, kita semua berlatih teratai Buddha surga terbakar bersama-sama. Tapi kamu jauh lebih cepat dariku. Riyuntuh. Mentalitasnya benar-benar riyuntuh. Meskipun dia mengeluh, Buddha kecil itu masih bekerja keras untuk berlatih. Dia berspekulasi bahwa dengan kecepatannya, dia seharusnya bisa berhasil dalam latihan dalam 1 hari. Lupakan saja, aku tidak akan bersaing dengan kedua monster ini. Lewati saja diriku sendiri. Dia menghibur dirinya sendiri seperti ini. Duar. Di sebuah ngarai, potongan besar asap dan debu melayang, yang sangat mencekik. Kavaleri besi melangkah lewat, dan raungannya tak berujung, seperti gempa bumi. Pemimpinnya mengenakan baju besi-besi, menunggangi binatang buas raksasa yang dikelilingi baju besi-besi, dan berjalan di depan. Bahkan seberkas aura yang dilepaskan saja sudah cukup untuk menghancurkan seseorang hingga mati. Di belakangnya, ada lebih dari 100 pasukan kavaleri lapis baja berat, seperti semburan baja, yang menyerbu ke depan. Tim ini adalah divisi elit di bawah Raja Dangnan, kavaleri berat pola spiritual. Di bagian luar baju besi mereka, ada banyak susunan pola spiritual terukir. Ketika mereka menyerang, begitu mereka digunakan, kekuatan mereka akan berlipat ganda. Dengan kecepatan ini, kita bisa mencapai kota kekaisaran paling lama dalam 5 hari. Seorang pria bergegas dari belakang dan menjawab. Oke, pria yang memimpin, bernama Feng Shu, adalah wakil jenderal Raja Dangnan. Kekuatan tempurnya sendiri juga dilebih-lebihkan. Anehnya, dia adalah setengah orang suci pasca kelahiran. Semuanya bekerja lebih keras. Seberangi ngarai ini, ada kota di depan. Semua orang masuk ke kota untuk mengisi kembali persediaan, beristirahat selama 1 jam, dan melanjutkan perjalanan. Feng Shu berteriak keras, suaranya memekakan telinga, dan itu ditransmisikan ke telinga semua pasukan kavaleri berat pola spiritual. Tepat saat mereka hendak menyeberangi celah ngarai, Feng Shu, sang pemimpin, tiba-tiba merasakan sebuah napas. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya menyapu langit. Pada saat ini, dari matanya, ada rasa takut. Napas ini, yang muncul dari badannya, terus melonjak. Sangat kuat. Siapa itu? Feng Shu tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Ia tiba-tiba menahan binatang raksasa di bawahnya dan meraung, berhenti di tempatmu. Semua kavaleri berat pola spiritual, setelah mempertahankan inersia untuk maju, berhenti dengan mantap. Asap dan debu mengepul. Semua orang tampak bingung, tetapi tidak berani bertanya lebih banyak. Mata Feng Shu menyapu seluruh lapangan, dan akhirnya jatuh di pintu masuk ngarai. Ada cabang yang tertancap terbalik. Cabang itu sangat halus, dan luka di bagian yang patah jelas masih lunak, yang seharusnya sudah patah belum lama ini. Mungkinkah cabang inilah yang menghalangi jalannya? Duar, semburan niat pedang meledak dari cabang itu. Pada saat ini, Anda bahkan tidak dapat menggambarkan pencegahan yang mengerikan itu.
Seperti ada binatang buas besar berdiri di hadapanmu. Setiap auman membuat jantungmu bergetar. Ini, cabang ini. Feng Shu merasa ngeri dan hampir terguncang dari punggung binatang buas itu oleh niat pedang. Ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, dia tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Dia adalah seorang semi-santo pasca lahir. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku tak terkalahkan di dunia ini, tetapi sejujurnya, pasti tidak lebih dari 2 digit orang yang lebih kuat dariku di dunia ini. Mengapa? Karena tidak banyak semi-santo. Tetapi di hadapanku, cabang yang patah telah mengejutkanku. Tingkat keberadaan apa yang dapat mencapai tingkat ini? Dalam 7 hari, siapapun yang berani melintasi cabang ini tanpa izin akan dibunuh tanpa ampun. Suara tua yang acuh tak acuh, malas, terdengar, terus bergema di ngarai, melonjak kemana-mana. Beberapa prajurit kavaleri hampir terguncang dari kuda mereka, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Siapa sebenarnya dia? Aura ini terlalu menakutkan. Apakah ini mengancam kavaleri berat pola roh kita? Banyak suara terdengar, jelas tidak puas. Bagaimana mereka bisa begitu sombong dan mendominasi, tidak menganggap kita serius? Hanya Feng Shu yang tidak berani bergerak. Dia menatap dahan yang patah di kejauhan. Niat pedang mengerikan yang keluar darinya membuatnya takut. Itu hanya dahan. Itu bisa memiliki niat pedang yang berlebihan. Hanya ada beberapa orang yang bisa mencapai level ini di seluruh benua Jiutian. Jadi, siapa dia? Sombong sekali. Dia berani mengancam begitu banyak dari kita bahkan tanpa menunjukkan wajahnya. Di belakang Feng Shu, seorang pemimpin tim jelas juga pemarah. Dia meraung dan mendesak binatang raksasa di bawahnya untuk bergegas maju. Dia penuh energi, meraung terus-menerus, dan energi spiritualnya mekar dalam gelombang, menyapu dunia di sekitarnya. Berhenti, jangan impulsif. Pupil mata Feng Shu menyusut, dan ketika dia ingin menghentikannya, sudah terlambat. Pemimpin tim menunggangi binatang raksasa itu dan bergegas menuju cabang dengan kecepatan tinggi. Sepertinya dia ingin menghancurkannya secara langsung. Lagi pula, dibandingkan dengan binatang raksasa berlapis baja di bawahnya, cabang yang sepi itu tampaknya telah patah oleh embusan angin. Tidak layak disebut. Swiss. Tepat saat pemimpin tim hendak mendekati cabang itu, niat pedang yang mengerikan diam-diam mekar dari cabang itu. Tidak ada suara sama sekali. Pemimpin tim dan binatang raksasa di bawahnya, baju besinya seperti kertas. Terbelah dua tepat di tengah. Potongannya sangat halus. Bang, bang, badan binatang buas dan kapten jatuh ke kiri dan kanan, memercikkan banyak debu. Kemudian, darah menyembur keluar dengan deras. Seorang ahli di tingkat ke-10 alam roh misterius terbunuh oleh satu pedang dengan cara seperti ini. Jika ini tidak terlihat dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya jika itu disebarkan. Siapa yang mengira bahwa cabang ini benar-benar mengandung niat pedang yang berlebihan? Begitu orang itu lewat, dia dipotong-potong. Lapangan itu tiba-tiba sunyi. Karena mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana orang ini mati. Dalam sekejap, itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Feng, Tuan Feng, seorang ahli di belakangnya gemetar. Apa yang terjadi? Ya, Tuan Feng, Anda harus segera menyelidiki, siapa yang bersembunyi di kegelapan dan menyerang kita. Setidaknya, itu pasti di tingkat setengah orang suci, kan? Kelompok kavaleri berat pola spiritual bahkan mengubah nada suara mereka. Ini bukan kucing atau guguk acak. Ini adalah orang yang kuat di tingkat ke-10 alam roh misterius. Belum lagi di selatan, bahkan di kota kekaisaran, tidak banyak yang lebih kuat darinya. Akibatnya, dia langsung terbunuh oleh satu pedang. Hanya ada cabang yang menghalangi jalan mereka. Cabang yang lemah seperti itu yang dapat dihancurkan kapan saja benar-benar menghalangi semburan baja yang bahkan sekte tidak dapat menghentikannya. Sekelompok kavaleri berat dengan pola spiritual semuanya terjebak di ngarai, dan mereka tidak berani bergerak. Kerak, kilatan kemarahan gila melintas di mata Feng Shu. Dia mendongak dan melihat ke depan, siapa kamu? Tidak banyak orang di dunia yang dapat mempraktikkan niat pedang ke tingkat ini. Apakah perlu bersembunyi? Namun, suara itu menjawab secara langsung dan malas. Alasan bersembunyi bukanlah karena aku tidak ingin menunjukkan sosokku, tetapi aku minum dan makan daging, aku benar-benar tidak punya waktu untuk muncul. Minum dan makan daging.
Mendengar kata-kata ini, Feng Shu hampir tidak bisa menahan diri dan hendak meledak. Orang ini terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menganggapku serius. Apakah kamu tahu siapa kami? Feng Shu meraung, kami adalah kavaleri berat pola roh di bawah komando Raja Dangan, dan status kami sangat mulia. Kau membunuh orang-orang kami, tidakkah kau takut Raja Dangan akan kembali dan menyelesaikan masalah denganmu? Bahkan jika kau sangat kuat dan kekuatanmu dilebih-lebihkan, kau tidak bisa bersembunyi di balik layar selamanya. Kenapa kalian bicara omong kosong begitu banyak, kalian? Suara tua itu mendesah, ingat kata-kataku, setelah 7 hari, kalian bisa selamat jika melewati ngarai itu lagi. Selama periode ini, siapapun yang ingin menyeberangi tempat ini akan mati tanpa tempat pemakaman, sama seperti dia. Kau ingin menggunakan cabang untuk menghentikan kami selama 7 hari. Mata Feng Shu tampak menyeramkan, dan dia merasakan rasa malu yang muncul di hatinya. Dengan statusnya, kapan dia pernah menderita kerugian seperti itu? Dia adalah orang kuat setengah tingkat orang suci. Melihat seluruh Zongzu, dia jelas merupakan salah satu orang yang paling mulia. Oke, kita bukan lawannya. Kali ini, kita akan menyerah. Feng Shu berpikir sejenak dan mensibir, kalau begitu, kita tidak akan lewat. Semua orang, dengarkan perintahku, berbalik dan pergi, kita akan meninggalkan ngarai ini dan mengambil jalan memutar. Dia juga berpikir untuk bertarung dengan pihak lain. Tetapi identitas dan status pihak lain terlalu misterius. Selain itu, sikap membunuh langsung seorang ahli alam Xuanling tingkat 10 dalam sekejap mata benar-benar mengejutkan mereka. Ini juga membuat Feng Shu merasa takut. Tuan Feng, kita. Beberapa orang sangat marah, mengepalkan tangan mereka, dan rasa malu terus meningkat. Kapan mereka, kavaleri berat Lingwen, merasakan rasa seperti itu? Benar-benar tidak terbayangkan, apakah kita akan mundur seperti ini? Kita, kavaleri berat pola spiritual, tidak pernah mundur sedikit pun, bahkan ketika menghadapi formasi yang dibuat oleh sekte-sekte yang mengerikan itu. Itu benar, tetapi hari ini kita harus mundur di depan cabang. Jika ini keluar, siapa yang akan takut pada kita? Ya, yang lain pasti akan menertawakan kita. Lebih baik kita mati daripada mundur. Darah dari kelompok kavaleri berat pola spiritual ini bergejolak saat ini. Dengan begitu banyak dari kita, apakah kita takut padanya sendirian? Serang, serang. Dia pasti kurang percaya diri untuk bersembunyi seperti ini. Ya, bahkan jika kita menggunakan taktik gelombang manusia, kita bisa menumbangkan lawan. Mereka meraung ke langit satu persatu, melampiaskan amarah mereka. Diam, ini perintah. Feng Shu sangat marah. Saat ini, dia masih memamerkan martabat dan kekeras kepalaannya di sini. Tanpa dia sadari bahwa lawannya adalah eksistensi yang sama sekali tidak dapat mereka lawan. Bahkan Feng Shu sendiri penuh dengan rasa takut. Dia hanya merasakan perasaan ini di bawah tangan sang pangeran. Banyak kavaleri besi pola spiritual juga melotot padanya. Gertakkan gigimu dan telan. Mundur. Saat ini, suara itu terdengar lagi, agak mengejek, kamu bisa mencoba. Di belakangmu, ada formasi pedang. Seberapa kuat seharusnya itu? Itu harus beberapa kali lebih kuat dari cabang ini. Mendengar suaranya jelas sangat sembrono. Sikap itu secara alami menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius semua orang di antara hadirin. Apa? Seseorang menjadi marah, kita juga dihalangi oleh formasi di belakang kita. Formasi pola spiritual yang omong kosong, aku tidak percaya. Ya, kita telah berjalan sepanjang jalan tanpa ada gerakan, tetapi kita datang ke sini. Dia mengatakan bahwa dia mendirikan formasi spiritual di belakang kita. Bukankah ini omong kosong? Semua orang meledak dalam kemarahan. Pria di belakang bahkan mendesak binatang buas raksasa di bawahnya untuk kembali ke jalan semula. Sambil bergegas, dia tertawa liar, kamu bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu, tetapi kamu ingin menjebak kita di sini. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengancam kavaleri berat pola spiritual kita. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang telah dibantai di bawah kuku besi kita? Sebelum suara itu jatuh, sebuah cahaya menyala. Seluruh badannya berubah menjadi daging yang cincang. Cepat, terlalu cepat. Kali ini, bahkan Feng Shu tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana itu terjadi. Namun,
Gumpalan darah dan daging yang hancur dari pria dan binatang raksasa itu semuanya jatuh ke tanah dengan jelas. Darahnya masih panas. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Di belakang mereka, sebenarnya ada formasi. Kuncinya adalah, kapan pihak lain mengatur formasi itu. Mereka sama sekali tidak memiliki kesan, pikiran mereka kacau, dan mereka tidak tahu. Tuan Feng, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, seseorang berbicara dengan suara rendah. Tidak ada lagi kesombongan dalam kata-katanya. Feng Shu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tidak hanya ada dua jalan di ngarai, tetapi Anda juga dapat terbang di langit. Tapi, apakah itu berguna? Mereka jelas ingin membatasi Anda di sini, dan mereka benar-benar menekan Anda dengan kekuatan mereka. Apa gunanya menjadi pintar? Bolehkah saya bertanya siapa itu, senior? Feng Shu menarik napas dalam-dalam dan mencoba menjaga emosinya tetap tenang. Saya ingin bertanya lagi, senior, apakah Anda punya dendam terhadap kami? Jika ya, mengapa Anda mengepung kami tetapi tidak membunuh kami? Jika tidak, mengapa Anda melakukan ini? Dia benar-benar ingin mendapatkan jawaban. Haha. Suara itu tua dan rendah, tidak perlu bicara omong kosong begitu banyak, tinggallah selama 7 hari, dan aku akan membiarkanmu pergi. Di kejauhan, di sisi lain tebing, Lin Tianming duduk di depan sebuah pondok jerami, minum dan makan daging. Jangan sebutkan betapa kerennya itu. Mengapa dia mengepung orang-orang ini tetapi tidak membunuh mereka? Sebenarnya, ada alasannya. Jika dia membunuh semua orang ini, itu tidak sulit. Tetapi dalam kasus itu setara dengan mencabik-cabik wajahnya sepenuhnya dengan Raja Danan. Bagaimanapun, pihak lain adalah orang kuat di tingkat semi-suci bawaan, dan metodenya dilebih-lebihkan. Jika dia marah dan ingin bertarung sampai mati, dia akan langsung menyerang Lin Ninger dan Lin Shen. Apa yang harus saya lakukan? Selain itu, saya hanya bertanggung jawab untuk menunda waktu kali ini. Daripada mengintensifkan konflik, bahkan jika kita harus bertempur sampai mati cepat atau lambat, sekarang bukanlah saatnya. Di ngarai, wajah-wajah sekelompok prajurit kavaleri berat dengan pola spiritual tampak muram. Mereka jelas sangat takut, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tidak peduli di depan atau di belakang, mereka telah dihentikan oleh seseorang. Bahkan jika mereka memikirkan cara lain saat ini, sudah terlambat. Mengenai meminta bantuan, kecuali kedatangan pribadi Raja Danan, siapa lagi yang bisa menyelamatkan kelompok orang-orang mereka dari tangan seorang setengah orang suci bawaan? Kuncinya adalah bahwa pihak lain tidak muncul dari awal hingga akhir. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Bahkan siapa dia tidak jelas. Senior, bisakah kamu keluar dan bicara? Feng Shu mengepalkan tinjunya di depan kehampaan dan berkata dengan keras. Dia tahu bahwa itu bukanlah solusi untuk terus terjebak seperti ini. Tujuan pihak lain adalah menyusahkan dirinya sendiri untuk bergegas ke kota kekaisaran, tetapi ini adalah perintah mendesak lainnya. Berbicara secara logis, Feng Shu harus membuat pilihan saat ini. Dan membayar semua harga untuk pilihan ini. Haruskah dia memaksakan diri ke sini atau menunggu selama 7 hari? Namun, Lin Tianming sama sekali tidak menanggapinya. Tidak ada apa-apa di sekitarnya, dan tidak ada suara sama sekali, yang membuat Feng Shu sedikit kesal. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Namun dia tidak berani marah, jadi dia hanya bisa tenang dan melanjutkan, Senior, kami tahu kami telah gagal kali ini, dan kami tidak berani berpikir untuk melampaui batas. Kami hanya ingin meminta Anda untuk keluar dan berbicara, sehingga kami dapat memahami mengapa Anda menyerang kami. Dia berpikir keras, tetapi tidak dapat mengetahui siapa yang telah dia sakayati. Dia telah menyinggung banyak sekte, namun, sekte-sekte saat ini tidak lebih dari beberapa sekte super. Bahkan sekte super terkuat pun tidak dapat memiliki orang kuat di tingkat semi-suci. Kesenjangan di antara mereka benar-benar tak terlukiskan. Lalu, jika bukan orang-orang kuat dari sekte-sekte itu, siapa lagi yang mungkin? Siapa yang disinggung Ling Wen Chongqi atau Raja Dangnan? Di sekeliling, masih ada keheningan. Tuan Feng, orang ini jelas ingin menghabiskan kesabaran kita dan menunda waktu kita. Seseorang melangkah maju dan berbisik, mengapa aku tidak menghubungi pangeran secara diam-diam dengan batu kristal komunikasi dan biarkan dia menemukan cara untuk menyelamatkan kita? Baiklah, Feng Shu berbisik, ingat,
keluarkan peta dan Amatei dengan saksama. Kau harus mengawasi lokasi tempat ini dan jangan membuat kesalahan. Jangan khawatir, Tuan Feng, serahkan padaku. Pria itu mengangguk dan kemudian mundur ke kerumunan lagi. Di bawah perlindungan sekelompok kavaleri berat pola spiritual, dia mengeluarkan batu kristal komunikasi dari cincinnya. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Tepat saat itu, Swiss, dalam kehampaan, energi pedang yang mengerikan ditebas tanpa alasan. Energi pedang ini tidak hanya cepat, tetapi juga mematahkan. Energi itu langsung melewati badan kavaleri berat pola spiritual lainnya, mengebor melalui celah sempit, dan dengan ganas menusuk jantung kavaleri berat pola spiritual. Pah! Batu kristal komunikasi jatuh ke tanah. Pria itu menutupi dadanya dan mencoba menundukkan kepalanya untuk bernapas, tetapi mendapati bahwa dia tidak bisa lagi merasakan detak jantungnya. Baju besi keras dan pola spiritual tidak dapat menahan energi pedang ini. Hulong, Hulong. Di sebelahnya, kavaleri berat dengan pola spiritual meraung kesakitan. Beberapa orang mengelilinginya dan menahannya. Namun, hilangnya vitalitas tidak dapat dipulihkan. Lanjutkan, suara Lin Tianming terdengar, dengan sentuhan sarkasme dan godaan, saya tidak takut membunuh orang, saya juga tidak takut menyinggung orang. Bahkan orang bernama Dang Nanwang tidak berani bersikap sombong di hadapan saya. Ada keheningan yang mematahkan di lapangan. Keluarlah, Anda telah bersembunyi di belakang, apa yang Anda lakukan? Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh kami semua. Blokir tetapi jangan bunuh, apakah Anda ingin mempermalukan kami? Kami kavaleri berat dengan pola spiritual juga memiliki martabat. Semua orang meraung, dan mereka semua marah. Bahkan Feng Shu sangat marah sehingga seluruh badannya gemetar, dan amarahnya meningkat, tetapi dia tidak dapat membuat pilihan apapun. Tuan Feng, bawa kami keluar. Ya, saya lebih baik mati di medan perang daripada terjebak di sini dalam penghinaan. Lawan dia, menghadapi suara-suara berisik di depannya, Feng Shu terdiam. Dia tahu bahwa begitu dia memberi perintah, itu akan menjadi kematian. Semua kavaleri berat Ling Wen musnah. Orang-orang sudah mati, martabat apa yang masih kamu butuhkan? Tetaplah pada aturan lama, tetaplah di sini dengan jujur, dan biarkan kamu pergi setelah 7 hari. Lin Tianming menguap dan berkata dengan malas, ingat, jangan mencoba menghubungi dunia luar dengan cara apapun. Telingaku sangat tajam, jika ada yang berani bergerak, ini akan menjadi akhir. Tuan Feng, Tuan Feng, Tuan Feng. Semua orang berteriak dan mengepalkan tangan mereka. Semua orang, tetaplah di tempat kalian. Feng Shu tiba-tiba berteriak, jika ada masalah, aku akan mengurusnya. Seluruh hadirin terdiam. Mereka tidak terus bertarung, seolah-olah mereka telah setuju sebelumnya. Karena mereka juga tahu bahwa jika mereka benar-benar bergegas keluar, mereka semua akan mati di sini. Mereka telah bertarung dan menyatakan sikap mereka. Sudah waktunya untuk memikirkan diri mereka sendiri. Begitu saja, semua kavaleri berat berpola spiritual melompat dari punggung binatang raksasa itu. Mereka bersandar bersama, tidak berbicara, dan moral mereka rendah. Di kejauhan, Lin Tianming dengan santai melirik ngarai dengan indera spiritualnya, dan mensibir situasi, sekarang semua orang berpura-pura menjadi korban. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang telah saya rampas dari orang-orang selama bertahun-tahun. Jika saya tidak membunuh kalian semua, itu akan menjadi belas kasihan saya. Jika dia tidak khawatir Raja Danan akan terbunuh, Lin Tianming akan mengambil tindakan dengan kejam dan membunuh mereka semua. Sel nomor 1. Lin Sen menyipitkan matanya dan berjalan perlahan ke dalamnya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Tuanku, Anda dapat mengeksekusi monster di sini sesuka hati. Di belakang Lin Sen, mengikuti Zhu Qing. Harus dikatakan bahwa Zhu Qing juga sangat bertekad. Dia telah bertahan di sini begitu lama. Orang terakhir yang bertahan seperti ini adalah Fang Anzi, agen rahasia Night Demon. Sebelumnya, Lin Sen bahkan tersenyum dan bertanya kepada Zhu Qing apakah ada lebih banyak penyamar di antara orang-orang yang menjaga penjara. Wajah Zhu Qing menjadi hitam dan dia memarahinya dengan kasar. Ngomong-ngomong, kamu sudah memiliki kekuatan untuk tinggal di sini, jadi aku tidak akan ikut campur. Setelah Zhu Qing menyelesaikan kalimat ini, dia berjalan keluar. Mata Lin Sen menyapu sekeliling,
dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Ada banyak monster kuat di sel nomor 1. Selain itu, karena dia ingin memengaruhi wilayah itu, Chang Yunho tidak lagi membatasi tindakannya. Dengan kata lain, selama dia bisa menahannya dan menyerap semua monster di sel nomor 1, dia tidak keberatan. Tentu saja, Lin Sen tidak akan sekejam itu. Berjalan di sepanjang jalan, tanpa sadar, dia benar-benar datang ke sel tempat sarkofagus perunggu di penjara. Tepat ketika Lin Sen sedang melihat sarkofagus perunggu dan teralihkan, tawa serak tiba-tiba datang dari belakangnya. "Nak, jangan sentuh benda-benda aneh ini, hati-hati jangan sampai mendapat masalah di masa mendatang." Mata Lin Sen menyipit, dan dia perlahan berbalik. Kata-kata orang ini memiliki nuansa misterius. Di sel penjara di belakangnya, seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan dan badan kotor sedang duduk tegak. Setelah merasakan tatapan Lin Sen, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lin Sen. Lin Sen merasakan napas yang kuat dari mata orang lain. "Kamu bukan iblis malam." Lin Sen melangkah maju dan berkata dengan ringan, "Karena kamu bukan iblis malam, tetapi kamu dikurung di sini, kamu pasti orang yang berbahaya." Orang tua itu tertawa dengan suara rendah, "Kamu adalah anak kecil yang memiliki visi dan pengetahuan. Jadi, siapa kamu, dan di mana kamu mengatakan itu sebelumnya?" Lin Sen bertanya. Karena pihak lain mengatakan kontak aneh, itu berarti dia memiliki penilaian tentang situasinya saat ini. Namun, Lin Sen tidak tahu siapa pihak lain itu dan dari mana penilaian ini berasal. "Buka pintunya, aku ingin berbicara denganmu, anak kecil." Wajah lelaki tua itu tampak sangat kuyu, dengan parit yang bersilangan. Dia menyeringai seperti mahiat kering, sangat aneh. Anak ini benar-benar tidak punya nyali. Lin Sen menggelengkan kepalanya, yang mulia benar-benar orang yang berbahaya. Jika saya tidak berhati-hati, saya tidak akan dapat mengetahui beritanya, tetapi saya akan terjebak. Itu tidak pantas. Hehe, Anda dihargai oleh Wei Changyun, bagaimana Anda bisa begitu berani? Orang tua itu tertawa aneh, dan garis-garis di wajahnya tampak semakin aneh. "Masuklah, mari kita minum teh dan mengobrol bersama. Tunggu sampai kekuatan tempur saya mencapai setengah orang suci, lalu datang dan berdiskusi dengan senior dari dekat." Melihat bahwa pihak lain sengaja bersikap misterius, Lin Sen tidak bersikeras, membungkuk, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. "Ingin mengendalikan saya? Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengendalikan saya?" Orang tua itu tercengang. Dia pikir kata-katanya dapat membangkitkan rasa ingin tahu pihak lain. Siapa yang tidak memiliki rasa ingin tahu di antara para pemuda seusia ini? Tetapi orang ini sangat aneh, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Ini membuat orang tua itu sedikit tertekan, seolah-olah dia telah meninju kapas. Lin Sen menemukan penjara tempat para monster di penjara, dan tanpa berkata apa-apa, dia mendorong pintu dan masuk. Di dalam, ada monster alam Xuanling tingkat 8 yang kuat. Monster seperti itu pasti sangat berhati-hati apakah mereka di penjara atau ditempatkan. Namun, Lin Sen masuk tanpa ragu-ragu. Raungan. Setelah monster itu merasakan napas Lin Sen, ia bergegas maju dengan panik, dengan niat membunuh yang melonjak di matanya. Sayangnya, gerakannya dibatasi oleh formasi pola roh, dan meskipun ia berjuang keras, itu tidak berguna. Lin Sen melihat ke atas dan ke bawah, dan berkata, "Badannya cukup keras, tetapi aku tidak tahu apakah ia dapat terus mempertahankan energi manik ini di bawah perawatanku nanti." Setelah itu, Lin Sen langsung menekan kepala monster itu. Rasanya licin dan sedikit menjijikkan. Namun, Lin Sen tidak peduli tentang itu. Ia ingin menyerap energi spiritual terlarang untuk terus mempromosikan dirinya. Dalam situasi ini, aku tidak berani keluar begitu saja, dan hanya bisa menikmati diriku sendiri di penjara divisi penindasan iblis. Gugu-gugu. Energi spiritual terlarang yang mengerikan mengalir di sepanjang lengan Lin Sen dan ke dalam badannya. Lin Sen juga menutup matanya dan mengabdikan dirinya untuk itu. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi monster di depannya sudah sekarat. Lin Sen mengambil belati tajam dan penusuk seperti biasa, siap untuk mengeksekusinya. Tetapi untuk beberapa alasan, sedikit rasa kasihan tiba-tiba muncul di hatiku, berpikir bahwa akan sedikit tidak manusiawi untuk menyiksanya sepanjang waktu. Bahkan jika aku benar-benar ingin membunuhnya, aku harus membunuhnya dengan cepat. Apa yang terjadi? Lin Sen tidak begitu mengerti.
Dia mengulurkan tangannya dan mengusap alisnya untuk menekan emosi ini. Kemudian, sebuah pisau menusuk ke badan monster itu. Lin Sen mengeksekusi 3 monster berturut-turut sebelum berjalan keluar. Dia menyekat tangannya dan mendesah, jika ini terus berlanjut, dengan kecepatan ini, monster di seluruh kandang tidak akan cukup bagiku untuk diserap sendiri. Tentu saja, ini hanya metode sementara. Setelah kamu melewati periode waktu ini, kamu tidak akan membutuhkannya. Di luar, Zhu Qing sedang duduk di sana merekam sesuatu. Ketika dia melihat Lin Sen, dia juga mendongak. 3. Ya, 3. Lin Sen menyerahkan barang-barang itu kepadanya. Setiap kali aku bertindak, itu adalah eksekusi yang sempurna. Kamu harus mengingatnya untukku. Jangan beri aku terlalu banyak hadiah saat itu, aku akan datang mencarimu. Tanda tanya. Zhu Qing sedikit geli. Kamu sudah menjadi penerus masa depan divisi penindasan iblis. Semua yang ada di sini adalah milikmu. Apakah perlu begitu cerewet? Di dekat istana, ada rumah besar yang luas dan megah. Ini adalah istana Raja Dangnan. Meskipun Raja Dangnan hampir tidak pernah kembali ke kota kekaisaran untuk tinggal, rumah besar ini selalu disediakan untuknya. Bahkan jika tidak ada yang tinggal di sana, masih ada orang yang memangkas bunga dan tanaman serta membersihkannya setiap hari. Raja Dangnan mondar-mandir di halaman dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mengerutkan kening, dan selalu merasa bahwa firasat buruk lainnya sedang membayangi. Ini sudah hari kelima. Secara logika, kavaleri berat pola spiritual seharusnya sudah bergerak, tetapi mengapa mereka tidak mengirim pesan apapun sejak terakhir kali mereka mengirim pesan? Raja Dangnan tidak dapat memahami alasannya. Yang mulia, ini tidak masuk akal. Kata penasihat di samping, secara logika, kavaleri berat pola spiritual seharusnya sudah mengirim pesan balasan 2 hari yang lalu, tetapi mereka tidak melakukannya. 2 hari telah berlalu, dan mereka masih belum mengirim informasi apapun. Apa artinya ini? Raja Dangnan sedikit kesal. Kavaleri berat pola spiritual adalah pencegahnya. Meskipun dia sendiri memiliki kekuatan seorang semi-santo bawaan, dia adalah seorang pangeran, dan dia tidak dapat secara pribadi mengambil tindakan untuk menghalangi orang lain, bukan? Kavaleri berat pola spiritual adalah fondasinya dan ketergantungannya. Dia menempatkan kavaleri berat pola spiritual tepat di luar kota kekaisaran, megah dan kuat. Siapa di seluruh kota kekaisaran yang berani bersikap sombong? Belum lagi yang lain, bahkan jika divisi penindasan iblis mengambil tindakan, mereka tidak dapat menahan dampak dari kavaleri berat pola roh. Bahkan jika kekuatan tempur lawan lebih kuat dari kavaleri berat pola roh, selama kavaleri berat pola roh meluncurkan serangan, kekuatan penindasan yang mengerikan semacam itu akan meledak seketika, membuat orang-orang ketakutan dan cemas sepanjang hari. Inilah sebabnya mengapa kavaleri berat pola roh terdaftar sebagai senjata ajaib Raja Dangnan. Saya mencoba menghubungi mereka 2 kali sebelumnya, tetapi saya tidak dapat menghubungi mereka. Itu berarti mereka, sesuatu terjadi. Mata konselor itu suram, melihat seluruh dunia, hanya ada sedikit orang yang berani bergerak dan dapat menggerakkan kavaleri berat pola roh tuanmu. Itu tidak lebih dari kelompok orang setengah suci bawaan itu. Bahkan jika mereka adalah orang setengah suci yang diperoleh, mereka bukanlah lawan Feng Shu dan tidak dapat menahan dampaknya. Maksudmu, ada orang setengah suci bawaan di tengah jalan, mencegat dan membunuh kavaleri berat pola roh rajaku. Wajah Raja Dangnan tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mencegat itu pasti, tetapi membunuh mungkin tidak. Konselor itu menggelengkan kepalanya, tampak serius. Oh. Mendengar perkataan penasihat itu, pikiran Raja Dangnan yang awalnya agak khawatir perlahan menjadi tenang, dan bertanya, mengapa Anda berpikir begitu? Pertama-tama, Yang Mulia, Anda perlu tahu mengapa Yang Mulia memanggil Anda kembali kali ini. Nama penasihat itu adalah Ma Wei, yang pandai dalam strategi dan memiliki banyak cara. Kilatan cahaya perlahan melintas dari matanya. Tentu saja, itu untuk menekan pemberontakan yang mungkin terjadi di kota kekaisaran. Kata Raja Dangnan. Lalu, siapa pemberontak itu? Tentu saja, itu adalah Wei Changyun, Raja Zhenbei. Ma Wei tertawa, melihat dinasti besar ini, berapa banyak orang kuat yang dapat mencapai tingkat setengah suci bawaan. Sedikit, sangat sedikit, dapat dihitung dengan jari. Jika Anda benar-benar ingin menghitung, hanya ada 1 Gong Yixing. Dengan cara ini,
dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukannya pasti dari pihak mereka. Ma Wei tersenyum penuh arti. Jadi, Raja Dangnan hampir menemukan kuncinya, dan sebuah cahaya melintas di matanya. Jadi, mereka pasti tidak akan berani mencabik-cabik wajah mereka sebelum mereka tidak punya energi cadangan untuk menjungkir-balikan meja bersama kita. Ma Wei berkata-kata demi kata, jika dia benar-benar mencegat dan membunuh kavaleri berat Lingwen Anda, apa yang akan Anda lakukan, Yang Mulia? Bunuh! Raja Dangnan berteriak dingin, dengan kilatan niat membunuh yang dingin di matanya. Kelompok kavaleri berat Lingwen ini adalah aset keluarga yang dikumpulkan oleh Raja Dangnan selama beberapa dekade terakhir. Saya tidak tahu berapa banyak sumber daya kultivasi yang telah digunakan untuk membesarkan mereka hingga hari ini. Jadi, kalimatnya masih sama. Siapapun yang berani menyentuh kavaleri berat Lingwen, dia akan melawan mereka sampai mati. Ya, jika mereka benar-benar membunuh semua kavaleri berat Lingwen, Yang Mulia pasti akan melawan mereka sampai mati. Sekarang Raja Zhenbei berada jauh di Sanhaiguan, mereka dapat memobilisasi sangat sedikit orang setengah suci, jadi mereka pasti tidak akan benar-benar mencabik-cabik wajah mereka. Ma Wei tersenyum, jelas sangat yakin akan hal ini. Jadi, tujuan mereka adalah... Raja Dangnan bertanya dengan lembut. Blokir tapi jangan bunuh. Tunda waktu. Ma Wei mensibir, Wei Changyun bukan orang yang mudah menyerah. Dia secara alami dapat memperkirakan pertempuran berikutnya di Sanhaiguan. Bagi mereka, semakin lama menunda, semakin baik. Semakin lama mereka menunda, semakin banyak persiapan yang dapat mereka lakukan. Jadi, kavaleri berat Lingwen tidak dalam bahaya besar, tetapi hanya akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk kembali. Raja Dangnan tiba-tiba menyadari, dan kemudian tertawa, mendengarkan kata-kata Ma Wei, itu benar-benar membuatku tiba-tiba tercerahkan dan melihat cahaya. Jadi, Yang Mulia, buatlah persiapan terlebih dahulu, jangan khawatir tentang kavaleri berat Lingwen. Ma Wei melambaikan tangannya, apapun yang ingin Anda lakukan selanjutnya, lakukan saja. Dengan kata-kata Ma Wei, Raja Dangnan jauh lebih lega. Dengan cara ini, setengah bulan penuh berlalu. Selama periode waktu ini, Lin Shen melakukan segala cara untuk berlatih dan menjadi lebih kuat. Meskipun wilayahnya sendiri dan tingkat binatang fantasi tidak meningkat, dia menjadi semakin tekun di jalan Buddha. Karena setiap kali dia berlatih, dia membuat kemajuan dan perbandingan dengan Great Sage dan Little Buddha. Masing-masing dari mereka saling mempromosikan. Di sisi lain, Spirit Pattern Heavy Cavalry akhirnya tiba di Imperial City. Ratusan monster baja besar ditempatkan di luar Imperial City seperti aliran air. Dari kejauhan, itu tampak seperti tembok yang terbuat dari besi halus, memancarkan aura pembunuh yang kuat. Banyak orang berjalan melewati Imperial City dan terkejut ketika mereka melihat Spirit Pattern Heavy Cavalry. Mereka tidak bisa berhenti gemetar, dan ekspresi mereka menjadi sedikit serius. Saya mendengar bahwa ini adalah pasukan jagoan di bawah komando Raja Dangnan, Spirit Pattern Heavy Cavalry. Ya, Anda lihat, memang ada banyak pola yang berkedip di badan mereka. Begitu perang dimulai, Spirit Pattern Heavy Cavalry akan langsung merobek pertahanan orang lain dan tidak akan terhentikan. Saya mendengar bahwa bahkan seorang Semi Santo akan merasa sulit untuk menahan serangan kelompok Spirit Pattern Heavy Cavalry ini. Singkatnya, mereka sangat kuat. Banyak praktisi membicarakan mereka. Divisi penindasan iblis jelas juga tahu bahwa kavaleri berat pola roh telah ditempatkan di sana. Chang Yunhou berada di mejanya, dengan hati-hati melukis dan menguraikan peta situasi dengan kuas. Semua ini dilakukan dengan tertib sesuai dengan rencana. Yang Mulia, Feng Su datang sendiri, melepaskan baju besinya, berganti pakaian kasual, dan datang ke Istana Dangnan. Anda tertunda begitu lama di jalan. Apakah seorang setengah orang suci datang untuk membunuh Anda? Raja Dangnan mengangkat kepalanya sambil menyeruput teh. Dia tidak terlalu menyalahkannya. Jika Anda dapat menghitung hal semacam ini, pihak lain secara alami dapat menghitungnya. Bukankah yang disebut permainan itu bola-balik? Tidak memihak sama sekali bukanlah permainan. Yang Mulia sangat jeli. Feng Su berlutut dengan satu lutut, dengan wajah marah, ketika kami berjalan ke ngarai, sebuah cabang tiba-tiba muncul di depan kami, menghalangi jalan kami. Kemudian, Feng Su menceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Selama 7 hari mereka terjebak,
mereka merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti ternak, mereka diejek seperti ini. Dan dari awal hingga akhir, total 7 orang di antara mereka kehilangan nyawa karena tidak rasional. Cabang dapat menghentikanmu selama 7 hari. Raja Dangnan menyipitkan matanya, keberadaan yang telah mencapai tingkat Xiantian Semi-Sein sangat dibesar-besarkan dalam hal niat pedang. Melihat seluruh dunia, saya hanya dapat memikirkan satu orang. Bolehkah saya bertanya, Yang Mulia, siapa orang ini? Feng Su menggertakkan giginya. Dia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Mantan guru Lin Seng, Lin Tianming. Raja Dangnan berkata dengan acuh tak acuh, dia baik dan jahat. Dia bertindak sepenuhnya sesuai dengan hatinya dan tidak terikat oleh kendala. Orang-orang memanggilnya Iblis Tua Lin. Dia tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki cara yang kuat. Dia dan Wei Changyun yang bekerja sama untuk mengatur permainan catur ini. Lin Tianming. Feng Su berpikir sejenak. Memang, dia masih muda dan termasuk dalam level semi-Sein yang dipromosikan kemudian. Oleh karena itu, dia tidak terkesan dengan Lin Tianming. Dia sangat kuat. Bahkan jika aku melawannya, aku tidak bisa mengatakan aku pasti akan menang. Raja Danan mendengus dingin, dan dia melatih Lin Sen, Lin Ninger, Su Yuwei, Chu Hao, Huo Changyu, dan para jenius lainnya. Pada awalnya, dia mundur untuk maju dan pindah ke wilayah timur untuk bertahan hidup. Aku tidak menyangka bahwa dia akan berhasil dalam taruhannya. Feng Su terdiam beberapa saat. Pangeran, balas dendam saudara-saudara harus dibalaskan. Tentu saja, Raja Danan menyipitkan matanya. Semua kavaleri berat Polaroh dilatih olehku. Bahkan jika aku kehilangan satu, aku akan patah hati. Sekarang Lin Tianming telah membunuh begitu banyak orangku. Kebencian ini harus dibalaskan. Feng Su tidak mau dan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi disela oleh Ma Wei di sampingnya. Jenderal Feng, untuk apa yang harus dilakukan? Pangeran telah membuat rencana dalam benaknya. Jenderal Feng lelah karena bepergian, jadi pergilah dan istirahat dulu. Feng Su tertegun sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Setelah Feng Su pergi, Ma Wei juga berbicara untuk membujuknya, Pangeran, jangan impulsif. Semua kebencian besar akan sepenuhnya dipadamkan dalam pertempuran di Sanhaiguan. Tanda tanya, setelah pasukan berkuda Lingwen kembali ke kota kekaisaran, itu menandakan bahwa rencana Kaisar Jingyuan telah resmi diluncurkan. Namun, semua ini tidak bisa dilakukan begitu saja, terlalu tiba-tiba. Itu perlu diungkapkan. Jadi, orang-orang menyebarkan rumor di mana-mana di kota kekaisaran. Kudengar bahwa Northern Wilderness menjadi semakin kuat akhir-akhir ini. Ya, kudengar mereka memiliki seorang jenius bernama Tuo Bayao. Orang baik, kekuatan super, bahkan Xiao Mingfeng bukanlah lawannya. Apa, bukankah Xiao Mingfeng adalah tuan muda dari pasukan jubah merahku dan jenius pertama di generasinya? Ya, tapi itu tidak berguna. Ras alien terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kuat Tuo Bayao, seberapa kuat dia. Aku tidak percaya, bahkan Xiao Mingfeng bukanlah lawannya. Cek, tidak ada gunanya kau percaya atau tidak. Keduanya bertarung dan Xiao Mingfeng dikalahkan. Jadi, ras alien itu sombong dan menindas dinasti Yan Agungku tanpa ada seorang pun. Kutu kupret, kelompok barbar ini berani melompat-lompat. Berita tentang ras alien selalu mengundang banyak diskusi dan perhatian. Dalam 2 hari, berbagai macam berita tersebar. Berita itu sampai ke telinga Chang Yunhou. Chang Yunhou dan Lin Sen sedang bermain catur. Setelah mendengar berita itu, Chang Yunhou tidak dapat menahan diri untuk tidak mengernyitkan mulutnya. Aku sudah menduga mereka akan melebih-lebihkan, tetapi aku tidak menyangka mereka akan mengada-ada secara langsung. Ini benar-benar menarik. Xiao Mingfeng, bahkan jika dia bertemu dengan seorang jenius yang lebih kuat darinya, dia tidak akan kalah telak. Lin Sen berkata dengan ringan sambil bergerak, semangat bertarungnya belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah berita palsu yang lengkap. Keluarga Tuoba memang memiliki seorang jenius bernama Tuo Bayao, yang reputasinya beberapa poin lebih tinggi dari Tuoba King Feng, tetapi, mustahil baginya untuk mengalahkan Xiao Mingfeng. Chang Yunhou tertawa, untuk membangkitkan opini publik, mereka bahkan menggunakan berita palsu, hanya untuk membuat opini publik mendidih. Begitu opini publik mendidih, inilah saatnya bagi mereka untuk mengambil kesempatan untuk memaksamu. Siapa yang menjadikanku, jenius nomor 1 yang diakui oleh orang-orang sekarang?
Lin Sen tidak bisa menahan senyum pahit. Opini publik adalah pisau. Opini publik dapat melukai orang lain, dan juga dapat melukai diri sendiri. Kuncinya adalah kebanyakan orang patuh membabi buta, dan dengan kurangnya informasi, mereka tidak memiliki cara untuk memverifikasi kebenaran sejak awal, jadi mereka secara alami menganggap berita ini benar. Bahkan jika Raja Zhenbei mengirim seseorang kembali untuk menghilangkan rumor saat ini, sudah terlambat. Segalanya telah bergolak. Jadi, ini adalah konspirasi Kaisar Jingyuan. Saya jelas ingin menggunakan opini publik untuk memaksa Anda. Kecuali jika Anda melepaskan gelar pahlawan dan kebanggaan pertama kota kekaisaran dan benar-benar memecahkan toples, maka tidak ada yang dapat melakukan apapun kepada Anda. Tetapi selama Anda masih memiliki gelar ini selama 1 hari, jika ada gesekan dengan ras asing, Anda harus pergi. Siapa yang menjadikan Anda kebanggaan terkuat dari dinasti Yan Agung kita? Opini publik akan bergolak selama maksimal 3 hari. Selanjutnya, masalah Anda tentang meninggalkan kota kekaisaran untuk membunuh iblis dan melenyapkan monster juga harus dimasukkan dalam agenda. Chang Yunhou tidak dapat menahan senyum, dan menatap Lin Sen, bagaimana kultivasimu selama ini? Untungnya, tidak ada peningkatan di ranah, tetapi dalam Buddhisme. Lin Sen menjawab, tetapi begitu suaranya keluar, selalu terasa sedikit aneh. Dia adalah penjinak binatang. Di ruang ilusi, 9 telur adalah fondasi kekuatan dan kepercayaan dirinya. Mengapa dia tanpa sadar mulai fokus pada Buddhisme saat ini? Dia mengerutkan kening, merasa ada yang salah. Setidaknya, seharusnya tidak seperti ini. Meskipun Buddhisme itu bagus, itu tidak sesuai dengan kepribadianmu. Cobalah sebentar saja. Chang Yunhou tampaknya melihat masalah dengan Lin Sen. Dia menyipitkan matanya dan berkata langsung, ingat, jangan pernah menyerahkan sisi terkuatmu, jika tidak, kamu akan kehilangan gambaran besar. Ya, Tuan. Lin Sen mengangguk cepat. Dia memiliki tanggung jawab yang berat, jadi tidak mungkin ada yang salah di sini. Kali ini, apakah kamu akan berlatih dalam pengasingan, atau bertarung dengan monster? Chang Yunhou tidak dapat menahan diri untuk bertanya, singkatnya, kalian tidak boleh meninggalkan divisi penindasan iblis. Jika mereka putus asa dan menyerang kalian, kita akan kehilangan seorang jenius hebat. Bertarunglah dengan monster, aku ingat ada tempat khusus untuk ini di divisi penindasan iblis kita. Lin Sen mengangkat alisnya, aku ingin menantang diriku sendiri. Oke, opini publik bergejolak hingga hari keempat, dan kerumunan di kota kekaisaran menjadi bersemangat. Banyak praktisi dan orang-orang turun ke jalan secara spontan, menyerukan pengiriman pasukan dan langsung menghancurkan alien. Alien perbatasan kecil berani berteriak-teriak di sekitar dinasti Yan Agungku, mereka benar-benar mencari kematian. Kalian hanyalah orang barbar yang tidak beradab. Dinasti Yan Agung kita penuh dengan para jenius, apakah kalian masih bisa menunggangi kepala kami dan meniduri kami? Bertarunglah. Aku, dinasti Yan Agung, tidak perlu takut. Selama perang dimulai, aku bersedia pergi ke medan perang secara langsung, hanya untuk membunuh beberapa orang asing lagi. Bertarunglah, bertarunglah, hancurkan orang asing, hancurkan orang asing. Cepat, ada wanita asing di rumah bordil ini, bunuh dia. Berbagai suara terdengar di jalan-jalan kota kekaisaran. Banyak pengawal kekaisaran mulai menghentikan mereka dan meminta mereka untuk tenang. Akibatnya, sekelompok orang ini tidak bisa mendengarkan. Hati patriotik mereka membara liar, dan mereka sama sekali tidak mau tenang. Semakin pengawal kekaisaran mencoba menghentikan mereka, semakin mereka merasa bahwa keluarga kerajaan takut, dan mereka menjadi semakin kesal untuk sementara waktu. Mengapa kamu menindas kami? Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak pergi ke Sanhaiguan untuk membunuh orang asing? Kamu menyerang kami, apakah kamu punya nyali? Apakah kamu masih seorang pria? Cepat! Dia benar-benar berani menekan kita, lawan mereka. Banyak orang bergegas dengan marah dan bertarung dengan pengawal kekaisaran. Kekacauan. Seluruh jalan kota kekaisaran benar-benar kacau. Di istana, pada hari ini, Kaisar Jingyuan menghadiri pengadilan pagi untuk pertama kalinya. Yang mulia, perang di Sanhaiguan sekarang mendesak. Dinasti asing sangat arogan dan bahkan mengklaim bahwa dinasti Yan Agung kita adalah seorang pengecut. Meskipun Zhou adalah seorang pejabat sipil, dia juga memiliki hati yang tulus untuk melayani negara. Tolong izinkan saya memimpin pasukan untuk memperkuat Sanhaiguan dan bertarung dengan ras asing.
Para pejabat sipil dan militer baru saja berdiri dan belum berdiri teguh ketika Zhou Lin bergegas keluar terlebih dahulu. Dia berlutut langsung di tanah, menghadap Kaisar Jingyuan, dan meminta perintah di tempat. Di samping, Huo Shengzu meliriknya tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Faktanya, dia tahu lebih dari siapapun di dalam hatinya. Orang siapa Zhou Lin? Orang yang mulia. Zhou Lin berdiri dengan sangat cemas. Bukankah itu hanya untuk membuat perang ini semakin berkobar? Selanjutnya, pasti ada lebih banyak orang yang berdiri dan meminta perintah. Terus terang, mereka adalah guguk-guguk Kaisar Jingyuan. Hanya dengan sekali pandang, mereka akan melompat keluar dan menggigit orang dengan segera. Yang mulia, orang-orang di kota kekaisaran sedang gempar, dan keinginan untuk melawan ras asing sangat tinggi. Tolong patuhi keinginan rakyat. Saya bersedia memimpin pasukan. Jenderal lain berdiri. Huo Shengzu meliriknya. Wow, orang ini bahkan lebih berlebihan, mengenakan helm dan baju besi perak. Dia tampak seperti pembunuh. Dia bersenjata lengkap. Seolah-olah dia benar-benar akan bertarung di medan perang. Cek-cek, untuk bertindak realistis, dia bekerja terlalu keras. Mengenakan baju besi ke pengadilan, pasti melelahkan. Jenderal itu tidak bisa berlutut karena dia mengenakan baju besi. Dia menegangkan lehernya, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan marah, "Yang mulia, tolong lihat opini publik di dunia ini. Semua orang ingin berperang, bunuh orang-orang asing itu. Beraninya kau." Kasim Han berkata dengan nada muram, "Ini adalah istana, ingat identitasmu, Jenderal Kong, apakah kau mengajari Yang Mulia bagaimana melakukan sesuatu?" Jenderal Kong meraung, seluruh badannya gemetar. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya dan berkata, "Yang Mulia, tolong izinkan aku untuk memimpin pasukan secara langsung. Yang Mulia, tolong kirim pasukan. Yang Mulia, tolong kirim pasukan. Yang Mulia, tolong kirim pasukan." Saya pikir apa yang dikatakan Jenderal Kong masuk akal. Sekelompok menteri lainnya berdiri dan meminta Kaisar Jingyuan untuk mengirim pasukan. Sekarang, Kaisar Jingyuan sedang duduk di singgasana naga, matanya menyipit. Tentu saja aku telah mendengar tentang opini publik di luar, tetapi mengirim pasukan bukanlah masalah satu hari atau satu malam. Jelas, dia masih ragu-ragu. Yang Mulia, tidak ada yang perlu diragu-ragukan. Jenderal Kong berkata dengan suara serak, "Jika kita tidak melenyapkan mereka sepenuhnya, perbatasan dinasti kita tidak akan pernah damai. Saya bersedia menerima perintah untuk pergi ke Sanhaiguan untuk menyerang ras asing." Anda sangat berani. Kasim Han melirik dan berkata dengan ringan, "Sanhaiguan adalah wilayah Raja Zhenbei, Jenderal Kong, ingat identitas Anda sendiri. Raja Zhenbei membela Yan Agung kita dari ras asing di Sanhaiguan, tetapi Anda di sini mengatakan bahwa Anda ingin memimpin pasukan untuk pergi ke Sanhaiguan. Apa maksud Anda? Apakah Anda pikir Raja Zhenbei tidak pandai berperang melawan ras asing, dan Anda ingin menggantikannya?" Ini dia. Huo Shengzu tidak berbicara, hanya menonton pertunjukan di samping. Dia tahu bahwa perang pasti akan membakar Raja Zhenbei. Jadi, dia melihat hidungnya dengan matanya dan hatinya dengan hidungnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa berdiri di samping. Aku tidak bermaksud melakukan itu, tetapi, pertempuran ini harus diperjuangkan. Aku juga memikirkan negara dan rakyat, dan demi dinasti Yan Agung kita selama ribuan tahun. Harus dikatakan bahwa Jenderal Kong memang sekolah akting. Dia menangis begitu keras di pengadilan sehingga mereka yang tidak mengenalnya mengira bahwa ras asing telah merebut Sanhaiguan dan dia sangat membutuhkan bantuan. Faktanya, Sanhaiguan baik-baik saja. Aku tahu kamu telah melanggar aturan, tetapi mengingat kamu mengabdikan diri untuk negara, seret dia keluar dan berikan dia 100 cambukan tongkat. Kaisar Jingyuan mengangkat kelopak matanya sedikit. Kemudian, Jenderal Kong diseret keluar oleh para pengawal kekaisaran. Yang mulia, aku ingin bertarung, aku ingin bertarung." Jenderal Kong menyeret suaranya untuk waktu yang lama. Setelah semuanya tenang, Kaisar Jingyuan menyapu pandangannya ke seluruh istana dan berkata dengan penuh arti, "Raja Zhenbei telah bekerja keras dan memberikan kontribusi besar. Pasukan jubah merahnya telah melahirkan banyak pahlawan. Selama bertahun-tahun, mereka telah menjaga Sanhaiguan dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah membiarkan ras asing menerobos masuk. Karena itu, saya sangat percaya padanya. Jangan sebutkan masalah pengiriman pasukan lagi.
Aduh, Huo Shengzu mendesah dalam hatinya. Ternyata Kaisar Jingyuan masih suka memainkan trik lama. Yang satu berperan sebagai polisi baik, yang lain berperan sebagai polisi jahat. Dia mengatur segalanya terlebih dahulu, tetapi dia masih harus meninggikan reputasi sebagai orang yang mencintai menterinya dan bersikap baik hati. Jika dia benar, Zhou Lin akan tetap berdiri berikutnya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin pejabat sipil saat ini dan paman kaisar. Seperti yang diharapkan, Yang Mulia mencintai menterinya dan rakyatnya, dan sangat menyadari kebenaran. Merupakan suatu kehormatan bagi Yan Agung kita dan dunia untuk memiliki kaisar seperti Yang Mulia. Zhou Lin melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Karena Yang Mulia merasa bahwa mengirim pasukan tidak menghormati Raja Zhenbei, maka saya punya rencana lain yang tidak hanya dapat memulihkan reputasi dinasti Yan Agung kita, tetapi juga menenangkan opini publik dan membasmi ras alien sekaligus. Dia berbicara dengan nada bersemangat. Jelas, hanya ketika emosi sangat gelisah kata-kata seperti itu dapat diucapkan. Sayangku, tolong beritahu saya. Kaisar Jingyuan mengangkat alisnya dengan penuh minat. Mengapa opini publik mendidih? Karena mereka semua berpikir bahwa keajaiban teratas dinasti Yan Agung kita tidak boleh kalah dari keajaiban teratas ras alien. Tetapi kali ini, Tuoba Yao dari keluarga Tuoba dari dinasti alien benar-benar mengalahkan Xiao Mingfeng. Ini merupakan pukulan besar bagi moral kita. Zhou Lin berbicara dengan bebas. Di dalam istana, semua pejabat sipil dan militer mengangguk setuju, menunjukkan ekspresi itu benar. Omong kosong, semua orang tidak bodoh. Mereka yang bisa berdiri di sini semuanya adalah rubah tua dan orang pintar. Ini jelas merupakan niat yang mulia. Siapa yang berani menentang Yang Mulia? Saya pikir saat ini seseorang harus berdiri dan memukul Tuoba Yao dengan keras, dan memberitahu dia bahwa anak ajaib dinasti Yan Agung kita sangat kuat. Perang harus diperjuangkan dan wajah harus diperjuangkan. Zhou Lin berkata dengan tegas dan keras. Warna dingin muncul dari matanya. Dalam pertempuran ini, kita harus melawan, menghadapi serangan, dan bertarung dengan indah. Para menteri yang terhormat, bagaimana menurut kalian? Kaisar Jingyuan tampak berpikir, tetapi segera dia mengangkat kepalanya. Ingin mencari pendapat orang lain. Yang Mulia, apa yang dikatakan Tuan Zhou sangat benar. Saya memiliki ide yang sama dengan Tuan Zhou. Tuan Zhou peduli dengan negara dan rakyat, dia benar-benar panutan. Sekelompok sanjungan muncul. Baiklah, kalau begitu lanjutkan dan katakan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Kaisar Jingyuan menyentuh dagunya dan tersenyum acuh tak acuh, kamu bisa berbicara terus terang. Seperti yang diketahui semua orang, Xiao Mingfeng adalah tuan muda dari tentara jubah merah dari dinasti Yan Agung kita, dan dia juga merupakan anak ajaib nomor 1 di masa lalu. Jika dia pun dikalahkan, itu hanya bisa berarti bahwa, lawannya sangat kuat dan telah mencapai titik yang tidak dapat dicapai oleh anak ajaib biasa. Saya pribadi berpikir bahwa bahkan jika anak ajaib biasa dikirim, itu akan sia-sia, seperti terakhir kali, pertempuran Buddha kecil. Zhou Lin menundukkan kepalanya dan mengatakan semua ini dalam satu tarikan napas. Jika Lin Shen ada di sini, dia pasti akan marah dan tertawa. Kamu bisa langsung menyebut namaku. Mengapa kamu harus bertele-tele? Kamu tidak keberatan dengan masalah ini, tetapi aku keberatan. Seseorang di pengadilan mendengus dingin. Itu Wu Zhenyuan. Zhou Lin jelas meremehkan pengawal naga peraknya dalam kata-katanya. Dia tahu ini adalah bagian dari rencananya, tetapi dia masih merasa tidak senang. Karena sebagian besar Tianjiao tidak berguna, seseorang harus bangkit untuk menyelamatkan reputasi dinasti Yan Agung kita, kan? Kaisar Jingyuan berkata dengan ringan, menurutmu siapa yang cocok untuk dikirim? Saya ingin merekomendasikan seseorang. Zhou Lin mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, orang ini adalah Lin Shen, yang mengalahkan Buddha kecil dan menyelamatkan muka dinasti Yan Agung kita, dan merupakan pengendali masa depan Departemen Penindasan Iblis dan keturunan langsung Chang Yunhou. Saya mendukung usulan itu. Saya mendukung usulan itu. Saya mendukung usulan itu. Tiba-tiba, sebagian besar pejabat sipil dan militer menundukkan tangan mereka dan mendukung usulan itu. Suasananya antusias dan mencapai puncaknya. Situasi di seluruh istana, dari awal hingga puncak terakhir, hanya butuh secangkir teh. Dalam waktu yang begitu singkat, Lin Shen langsung dijebloskan. Ingin melarikan diri.
Ingin bersembunyi. Sudah terlambat. Setelah berita dari pengadilan keluar, semua praktisi dan orang-orang di kota kekaisaran bertepuk tangan dan bersukacita. Bagus. Benar-benar bagus. Awalnya, Lin Shen mengalahkan Little Buddha di atas panggung dan menyelamatkan muka dinasti Yan Agung. Sekarang, alien perbatasan menyerbu, Xiao Mingfeng dikalahkan. Ini adalah momen kritis, dan Lin Shen bangkit lagi. Ini adalah pahlawan yang sempurna dalam imajinasi semua orang. Ini adalah kebanggaan pertama dinasti Yan Agung kita. Ini adalah mitos yang tak terkalahkan di hati orang-orang kita. Sebenarnya, bagaimana mereka bisa berpikir dengan hati-hati tentang logika di baliknya? Bagaimana mereka bisa memahami permainan antara kedua belah pihak? Mereka hanya melihat permukaan, dan hanya bisa melihat permukaan. Saya mendengar bahwa Lin Shen akan pergi ke Sanhaiguan. Haha, jika dia mengambil tindakan, iblis Tuoba dari keluarga Tuoba pasti akan mati. Bahkan Little Buddha bukanlah lawan Lin Shen, apa dia iblis Tuoba? Martabat dinasti Yan Agung kita benar-benar tidak dapat diganggu-gugat. Mereka yang menyinggung dinasti Yan Agung kita akan dihukum bahkan jika mereka jauh. Banyak orang bersukacita saat ini. Berita itu menyebar ke beberapa kota di sekitarnya dalam sekejap, seperti memiliki sayap. Segera, setengah dari dinasti mengetahuinya. Xiao Mingfeng dikalahkan oleh Tuoba Yao, dan Lin Shen siap berperang untuk memperjuangkan martabat dinasti Yan Agung yang hilang. Semua orang merasa bahwa selama Lin Shen mengambil tindakan, dia pasti akan dapat menangkapnya. Dia jauh lebih kuat dari pengawal naga perak itu. Jika Xiao Mingfeng mendengar ini, dia pasti akan terkejut. Aku tidak melakukan apapun. Aku melatih pasukan di camp setiap hari. Aku bahkan tidak bertarung dengan Tuoba Yao. Bagaimana mungkin aku kalah darinya? Tentu saja, ada perbedaan waktu. Bahkan jika Xiao Mingfeng tahu tentang ini dan datang untuk mengklarifikasi, itu akan menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Langkah ini semua tentang kata risiko. Orang-orang mendiskusikannya dengan bersemangat, tetapi pengadilan hanya membahas masalah ini. Kaisar Jingyuan tidak mengeluarkan dekret. Jawabannya saat itu adalah meskipun masalah ini bagus, itu masih tergantung pada pemikiran pihak-pihak yang terlibat. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah jawaban ini bagus atau tidak? Mundur untuk maju, tampaknya Anda tidak dipaksa, dan Anda punya cukup waktu untuk memilih. Sebenarnya, bukankah itu memanfaatkan opini publik? Semua pot langsung diletakkan di kepala Lin Shen. Saya tidak terburu-buru jika saya tidak mengeluarkan perintah. Yang cemas adalah orang-orang yang tidak sabar untuk menghancurkan ras alien dan mendapatkan kembali martabat mereka. Lin Shen, Anda menggunakan opini publik yang tinggi ini untuk mengubah diri Anda menjadi kebanggaan pertama kota kekaisaran dan pahlawan terpanas dinasti, sehingga saya tidak dapat menyentuh Anda. Maka saya akan langsung menciptakan sesuatu dari ketiadaan dan menempatkan Anda di atasnya. Apakah Anda akan pergi berperang atau tidak? Jika Anda tidak pergi berperang, nama pahlawan akan hancur. Jika Anda pergi berperang, akan ada lebih banyak strategi yang menunggu Anda untuk melangkah. Rencana berantai, luar biasa. Namun, selama 3 hari berturut-turut, tidak ada berita dari divisi penindasan iblis dan Lin Shen. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi? Mungkinkah Lin Shen takut? Tentu saja, kebanyakan orang tidak percaya bahwa Lin Shen takut. Ketika Lin Shen menghadapi tantangan Little Buddha, dia harus memenangkan pertempuran bahkan jika dia berlumuran darah. Bagaimana mungkin orang sekuat itu takut? Jadi, puluhan ribu orang mulai berkumpul di gerbang divisi penindasan iblis. Mereka berteriak, memohon kepada orang-orang, berharap Lin Shen dapat pergi berperang. Masalah itu menjadi semakin serius, dan segera menyebar ke seluruh kota dan semua orang mengetahuinya. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun tahu untuk menghitung dengan jarinya dan berkata, alien menyerbu perbatasan kita, saya harap kakak laki-laki Lin Shen dapat pergi berperang untuk membunuh musuh. Akhirnya, divisi penindasan iblis, yang telah ditutup sepanjang waktu, membuka pintu. Luluo berjalan keluar perlahan, melihat jalan-jalan yang ramai di depannya, teriakan-teriakan dan opini publik yang tinggi. Dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Benar saja, Kaisar Jingyuan dan Markis Changyun adalah ahli strategi. Permainan antara Anda dan saya sangat menarik. Mungkin seseorang akan bertanya, di dunia ini di mana yang kuat dihormati, mengapa opini publik begitu penting? Faktanya,
Orang-orang adalah fondasinya. Inilah perbedaan antara dinasti dan sekte serta keluarga bangsawan. Jika sebuah dinasti ingin bertahan selama ratusan atau ribuan tahun, ia perlu terus memperluas kekuatannya. Hanya ketika orang-orang hidup dan bekerja dengan damai dan puas, mereka akan mendukung Anda dan hidup dalam kedamaian. Bagaimanapun, dinasti Yan Agung terlalu besar. Jika tidak ada tatanan yang stabil, dan orang-orang bangkit di mana-mana dan melanggar hukum dengan kekerasan, maka dinasti besar akan hancur dalam waktu singkat. Mengandalkan kekerasan semata untuk menekan, itu tidak dapat ditekan. Ada begitu banyak orang kuat, bagaimana Anda bisa menekan mereka? Oleh karena itu, situasi yang stabil adalah yang ingin dilihat semua orang. Baik itu Kaisar Jingyuan atau mereka yang menentang Kaisar Jingyuan. Opini publik dapat digunakan. Opini publik dapat dipandu. Namun, Anda tidak boleh bernyanyi menentang opini publik. Bagaimanapun, ini adalah dunia kultivasi. Siapa tahu suatu hari, seorang jenius super akan muncul di antara orang-orang dan langsung menggulingkan dinasti untuk melawan tirani. Hah, Luluo menenangkan diri, semuanya, aku mengerti perasaan kalian, dan aku mengerti keinginan kalian untuk memenangkan kejayaan bagi dinasti. Aku percaya bahwa jika Lin Sen ada di sini, dia pasti akan merasakan hal yang sama seperti orang lain. Berjuang untuk negara adalah tanggung jawab setiap orang. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan penuh semangat, dan bahkan menggunakan sedikit energi spiritual untuk melebarkan suaranya. Segera, semua orang menyadari hal penting. Apa yang dia katakan adalah, jika Lin Sen ada di sini. Lalu, itu berarti Lin Sen tidak berada di divisi penindasan iblis sekarang. Maaf, Tuan, di mana Lin Sen sekarang? Tanya seorang pria kekar. Saat ini, dia bertelanjang dada, dengan 4 karakter besar tertulis di punggungnya dengan tinta merah terang, bunuh semua alien. Dia tampak tidak sabar untuk pergi berperang sendiri. Lin Sen sekarang sedang menjalankan misi di luar, membunuh monster. Luluo berpikir sejenak, ketika dia kembali, aku akan secara pribadi membiarkannya keluar untuk menanggapi semua orang. Kurasa, dengan temperamennya, dia pasti tidak akan duduk diam dan melihat martabat dinasti diinjak-injak. Divisi penindasan iblisku bertanggung jawab untuk membasmi monster. Secara logis, hal-hal seperti itu bukan urusan kita, tetapi karena tidak ada seorang pun di istana, maka divisi penindasan iblisku, sebagai anggota dinasti Yan Agung, tentu saja akan mengambil alih tanpa mengeluh. Dalam kata-katanya, dia juga mengejek keluarga kerajaan. Bagus. Benar sekali. Divisi penindasan iblis, tulang punggung negara. Lin Sen adalah harapan kita semua. Banyak orang bersorak. Semua orang sangat bersemangat. Setelah menenangkan orang-orang, Luluo menghela napas dan berjalan kembali ke divisi penindasan iblis. Singkatnya, Lin Sen masih punya waktu lebih dari setengah bulan lagi. Aku tidak tahu bagaimana dia berlatih. Strategi Kaisar Jingyuan membuat mustahil untuk menghindari pertempuran. Aku harap kemajuan Lin Sen selama periode waktu ini cukup besar. Hanya dengan cara ini dia bisa memiliki sarana perlindungan diri yang mutlak di Sanhaiguan. Di dalam divisi penindasan iblis, di lantai bawah tanah kedua. Di bawah penjara, ada ruang khusus. Ada banyak pola spiritual yang diukir di sekelilingnya, yang mengisolasi bagian dalam dengan sangat baik. Tidak peduli suara atau gelombang udara, itu tidak akan pernah terpancar keluar. Lin Sen telah bertarung dengan monster di sini sejak beberapa waktu lalu. Ini adalah gua bawah tanah berbentuk persegi, sangat lebar, seperti kotak kecil. Di sisi lain gua, ada puluhan kandang. Setiap kandang menampung monster yang kuat. Swiss, Lin Sen tiba-tiba membunuh monster dan kemudian berhenti. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menyeka darah di wajahnya. Sekarang, jika aku tidak mengandalkan batu hitam untuk menyerap, aku sudah bisa melawan monster tingkat ke-8 alam Xuanling. Jika alamku dinaikkan ke tingkat ke-8 alam Xuanling, aku juga akan bisa melawan tingkat ke-9 alam Xuanling. Di depannya, sekelompok mahiat monster ditumpuk berantakan. Sebelum membunuh mereka, Lin Sen meminta Auheli untuk menghisap semuanya hingga kering. Kali ini, pembantaian berjalan lancar, dan tidak ada perasaan terganggu. Mungkin, aku sedikit lelah karena berlatih di penjara, jadi aku punya sedikit kebaikan. Lin Sen mengulurkan tangannya dan mengusap alisnya, berpikir bahwa itu seharusnya hanya masalah kecil, tidak penting. Orang bijak agung,
monster berikutnya, kau lawan. Lin Sen meminta pembunuh iblis tingkat pemusnahan di sampingnya untuk menggunakan pola roh lagi dan membuka kandang. Ah! Dengan teriakan aneh, monster humanoid keluar darinya. Wajahnya sangat jelek, dan niat membunuh yang dingin meledak dari matanya. Orang bijak agung menunjukkan bentuk pertarungan dan berjalan maju perlahan, ekspresinya tenang. Tampaknya setiap gerakan orang bijak agung benar-benar memiliki esensi Buddha. Tampaknya dia seperti biksu tinggi yang diam seperti lonceng. Wow, monster itu bergegas maju dalam satu langkah dan mengangkat tangannya untuk membunuh orang bijak agung. Dari celah di antara jari-jarinya yang ramping, cahaya hijau bersinar, yang jelas beracun. Duar, cahaya Buddha emas memancar dari badan sang bijak agung. Sekarang setelah ia berada dalam mode bertarung, pupil matanya sangat tenang, tanpa semangat juang atau kegilaan, seperti air di kolam, tenang dan sunyi. Ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Tuntun muncul dan berdiri tidak jauh dari sana, menyaksikan pertempuran itu. Lin Sen, apakah kau merasa monyet itu telah menjadi monyet yang berbeda sejak ia mempraktikkan ajaran Buddha? Tuntun mengerutkan kening. Apakah karena ia memiliki kebijaksanaan dan lebih pintar darimu sehingga kau tidak senang? Lin Sen bercanda sambil tersenyum. Tuntun menggelengkan kepalanya, ekspresinya serius. Lin Sen, jangan bercanda, aku berbicara denganmu dengan serius, aku bersamanya setiap hari, aku dapat merasakan perubahan psikologisnya, ia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Mendengar Tuntun mengatakan ini, Lin Sen juga mengerutkan kening, sepertinya, memang ada beberapa perubahan. Tapi, aku benar-benar tidak menganggapnya terlalu serius saat itu. Berlatih-latihan Buddha juga akan memengaruhi karaktermu. Tuntun menunjukkan keraguan, bagaimana denganmu? Apakah kau terpengaruh? Aku, Lin Sen hendak berbicara, terdengar suara keras di depan, dan Sage Agung telah mengalahkan lawannya. Melihat monster di tanah dengan wajah kesakitan, Sage Agung mendengus dingin dan perlahan berbalik. Dia benar-benar ingin mengakhiri pertempuran secara langsung. Sage Agung, bunuh dia. Pada saat ini, Lin Sen berbicara dengan tenang dan mengeluarkan perintah. Dia jarang menggunakan nada ini kepada saudara-saudaranya. Tapi kali ini, Lin Sen merasa sedikit tidak nyaman. Kemudian, dia menatap ekspresi Sage Agung, mencoba melihat beberapa petunjuk darinya. Setelah mendengar ini, wajah sang bijak agung sedikit mengembun, dia tidak punya kekuatan lagi. Jika aku terus membunuh monster yang tidak berdaya, hatiku merasa sedikit enggan. Tuntun tiba-tiba berdiri dan berteriak, monyet, kau bercanda, kau adalah kera penghancur agung. Tahukah kau apa arti melawan langit? Melawan langit dan bumi, bertarung di mana-mana, dan berhasil dalam segala hal. Tapi kau di sini, menunjukkan belas kasihan kepada monster. Bukannya kau tidak bisa berbelas kasihan, tetapi sebagai orang kuat, kau harus membedakan situasi. Wajah Lin Sen juga berubah. Ia tidak menyangka bahwa sang bijak agung, yang biasa membunuh orang tanpa berkedip, tiba-tiba menjadi seperti ini. Mungkinkah pengaruh agama Buddha begitu serius? Sang bijak agung, ini bukan perintah, tetapi saran dari saudaraku. Aku harap kau bisa membunuhnya. Lin Sen mengucapkan kata demi kata. Ia tidak meragukan hati sang bijak agung, tetapi kepribadiannya memang telah berubah. Ini tidak akan pernah terjadi di masa lalu. Dengan kata lain, semua itu disebabkan oleh ajaran Buddha. Aku tidak ingin membunuh. Sang bijak agung berjuang sedikit, kilatan rasa sakit melintas di matanya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya, aku telah melakukan terlalu banyak dosa membunuh di masa lalu. Mulai hari ini, aku ingin mengabdikan diriku pada agama Buddha dan tidak ingin membunuh lagi. Begitu kata-kata ini keluar, Lin Sen, Tuntun, dan Fan Mao benar-benar tercengang. Lin Sen, apakah keledai botak tua itu curang? Tuntun langsung berteriak, sudah kubilang sebelumnya, tidak ada satupun dari keledai botak itu yang baik. Mereka mengatakan mereka baik dan benar, tetapi sebenarnya mereka lebih munafik daripada orang lain. Dia tidak akan menggunakan agama Buddha untuk berkomplot melawanmu, kan? Wajah Lin Sen juga sangat gelap. Dia menekan emosinya dan berkata, jangan bersemangat dulu. Kemudian, Lin Sen mengangkat kepalanya. Dia melangkah maju dan berkata dengan serius, orang bijak yang agung, kita adalah saudara. Aku tidak tahu mengapa kepribadianmu menjadi seperti ini, tetapi ini bukanlah dirimu yang asli.
Yang disebut pembunuhan adalah masalah pendapat. Beberapa orang peduli dengan dunia, dan beberapa orang bepergian, tetapi itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya peduli pada diriku sendiri, keluargaku, dan saudara-saudaraku. Aku berharap kita bisa menjadi lebih kuat dan tidak diganggu. Jika aku menjadi orang yang tegas dan egois karena ini, tidak ada yang salah dengan itu. Saat dia berkata, Lin Sen berbalik dan berkata dengan dingin, bersikap baik kepada monster berarti bersikap kejam pada dirimu sendiri. Mereka hanyalah sekelompok monster yang tidak punya pikiran. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan mengubahnya menjadi pisau telapak tangan, dan hendak membunuh monster-monster itu. Pada saat ini, cahaya kemasan sekilas melintas di mata Lin Sen. Sangat cepat, dan sangat cepat. Pada saat itu, keadaan pikiran Lin Sen tiba-tiba berubah, dan pukulan ini tidak jatuh untuk waktu yang lama. Tatapan mata Lin Sen berubah, dan dia merasa seolah-olah ada nyanyian Buddha di benaknya. Nyanyian itu sangat luas dan sangat keras. Mantra 6 kata. Om Mani Padme Hum. Badan Lin Sen diselimuti cahaya kemasan, seperti jubah Buddha emas. Ekspresinya serius dan penampilannya bersinar. Lin Sen bahkan melantunkan mantra, Om Mani Padme Hum. Lin Sen, sial, kenapa kau? Tun Tun, yang berdiri di sampingnya, tertegun dan bergegas menuju Lin Sen. Tun Tun tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa Lin Sen awalnya ingin membujuk sang bijak agung, tetapi ia malah terjebak di dalamnya. Ia menerkam Lin Sen dan menamparkan wajahnya, mencoba membangunkannya. Namun Lin Sen mengabaikannya, menatap ke kejauhan dengan kedua tangannya terkepal. Lin Sen memasang ekspresi kosong dan bibirnya gemetar. Ia tampak ingin melafalkan kata terakhir dengan gila-gilaan. Tetapi kesadaran yang tersisa di otaknya melawannya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika Anda meletakkan pisau jagal, Anda akan menjadi seorang Buddha. Bagaimana jika Lin Sen tidak ingin meletakkannya? Lin Sen, cepatlah bangun, jika Anda menjadi seperti monyet, bukankah aku harus mendengarkan kalian berdua melantunkan mantra setiap hari? Sial, aku sangat kesal. Tun Tun memeluk kepala Lin Sen dan menggelengkannya dengan keras. Namun, Lin Sen sama sekali tidak tergerak. Ia terus membuka dan menutup mulutnya, mengulangi tindakan ini. Jelas, ia ingin melafalkan kata terakhir dari mantra 6 kata. Tetapi kesadarannya masih menolak. Rambut merah muda, jangan hanya berdiri di sana, gunakan jiwamu untuk memengaruhinya. Tun Tun mendesak dengan tergesa-gesa. Rambut merah muda menggelengkan kepalanya, berkeringat, aku sudah mencobanya, tidak berhasil, Meong. Meong, kepalamu, saatnya bersikap manis. Tun Tun juga sangat cemas, keringat memenuhi kepalanya, dan dia terus menamparkan wajah Lin Sen dengan kedua tangannya. Jika masalahnya tidak benar-benar mendesak, dia akan dicurigai membalas dendam untuk keuntungan pribadi. Di kejauhan, sang bijak agung menyaksikan semua ini dengan ekspresi tenang. Tampaknya baginya, juga baik bagi Lin Sen untuk langsung menjadi seorang Buddha. Tepat ketika Lin Sen membuka mulutnya dan hendak mengucapkan kata terakhir, sedikit perjuangan tiba-tiba muncul di ekspresinya. Di dalam hatinya, kekuatan naga yang menakutkan, luar biasa, dan mendominasi sedang terbentuk. Satu lengan sepenuhnya berubah menjadi lengan naga hitam, dan niat membunuh meluap. Sial, Tun Tun sedikit panik ketika dia melihat lengan naga hitam itu. Dia secara naluriah takut pada benda ini. Namun kali ini dia tidak melarikan diri, melainkan memeluk kepala Lin Sen erat-erat, dan terus berteriak, Lin Sen, bangun, cepat bangun, apakah kau lupa identitasmu? Apakah kau lupa visimu? Tanda tanya, entah kata-kata ini berhasil atau tidak, kekuatan naga di hati Lin Sen tiba-tiba mendidih. Kemudian, dia tiba-tiba menggigil, dan kesadarannya kembali ke badannya. Ketika Lin Sen menyadari apa yang terjadi, dia menjadi sangat marah. Tatapan dingin dan garang tiba-tiba muncul di matanya, Buddhisme kecil, juga ingin mendominasi nasibku, Lin Sen, dan memengaruhi karakterku. Sungguh belas kasih dan kebaikan yang tidak masuk akal, semua keluar dari sini, semua dharma hanya bisa menyerah padaku, Lin Sen. Dengan teriakan keras, dunia bergetar bersama. Di badan Lin Sen, energi naga yang deras meledak di tempat, dan menyebar terus-menerus. Duar, gelombang udara itu sangat kuat, langsung dari dalam keluar, menyebarkan cahaya kemasan. Saat berikutnya,
Aura dingin, misterius, nihilistik, dan ganas terpancar dari badan Lin Sen. Cahaya hitam melesat keluar seketika, perkasa dan sombong seperti naga, dan langsung menelan semua cahaya kemasan. Raungan, Lin Sen meraung, dan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan di sekitarnya juga mulai berubah dengan gila pada saat ini. Tuntun terhempas oleh gelombang udara, dan dia gemetar dan bersembunyi di kejauhan, menyaksikan pemandangan ini. Energi naga ini terlalu kuat, aku bahkan meragukan apakah Lin Sen adalah naga sungguhan yang bereinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Di kejauhan, rambut merah muda itu juga tercengang, meong. Di ruang ilusi Lin Sen, Aoheli sangat bersemangat dan menari dengan gembira. Terlalu kuat, tuannya benar-benar terlalu kuat, dia tidak hanya memiliki banyak binatang fantasi, tetapi dia juga memiliki kekuatan naga yang mengerikan. Jika dia tumbuh dewasa, dia akan membawaku kembali ke keluarga dan membunuh semua pemberontak itu, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Aoheli gemetar di sekujur badannya, dan air matanya hampir mengalir keluar. Dia sudah lama dirugikan. Sebagai tuan muda, dia rela menjadi antek seseorang. Bukankah semuanya untuk masa depan? Selama dia bisa menghidupkan kembali keluarga di masa depan, dia bersedia membayar harga berapapun sekarang. Benar-benar Buddha yang menyebalkan, sungguh kitab suci Buddha yang menyebalkan. Di depanku, semuanya menyerah. Lin Sen meraung, dan ombak bergulung dan melesat ke langit. Di belakangnya, seekor naga hitam asli samar-samar terlihat berevolusi, melayang di belakangnya seperti hantu. Jika Buddha kecil itu ada di sini, dia akan sangat terkejut. Ini adalah metode Buddhisme yang paling mendalam, penjelmaan Buddha. Di belakangnya, hantu Buddha berevolusi, bertarung dengan orang-orang dengan bantuan kekuatan Buddha. Namun, meskipun jalan Lin Sen juga merupakan penjelmaan Buddha, tidak ada Buddha di belakangnya. Itu adalah penjelmaan naga sejati yang sepenuhnya meninggalkan kebaikan dan perawan Maria, hanya menyisakan niat membunuh dan mendominasi. Itu gelap gulita, melayang di belakangnya, ditutupi sisik, sangat misterius. Itu tampak seperti lengan naga hitam. Ini adalah inkarnasi Lin Sen, dan itu juga jalur kultivasi yang akan diambil Lin Sen di masa depan. Tidak seorang pun dapat memengaruhi saya. Bahkan Buddha. Lin Sen mengangkat lengan naga hitamnya, dan pada saat itu, dia merasakan energi yang tak terbatas melonjak di badannya, seolah-olah semuanya akan disuntikkan ke tangan ini. Tidak peduli lawan mana, dia tidak dapat menghentikan kekuatan pukulannya. Penjelmaan naga sejati. Lin Sen menatap lengan naga hitamnya, dan kemudian tiba-tiba meninju ke depan. Di belakangnya, naga hitam asli tiba-tiba membuka matanya, dan sepasang mata yang aneh dan mendominasi benar-benar terbakar dengan api yang menyala-nyala. Sementara gelombang udara mekar liar, itu tanpa malu-malu diberkati pada Lin Sen. Di depannya, ada sangkar yang belum dibuka, dan di dalamnya ada iblis dari tingkat ke-8 alam roh misterius. Pukulan Lin Sen sangat kuat dan bergegas ke arahnya. Dengan suara keras, sangkar dan batu di belakangnya menghilang. Hanya tersisa lubang besar. Hah! Lin Sen menarik tangannya dan menatap tinjunya. Dalam benaknya, semua kebaikan dan moralitas lenyap. Tepat seperti yang dia katakan. Dharma Buddha belaka, kau masih ingin memengaruhi karakterku. Pada titik ini, Lin Sen telah sepenuhnya menyelesaikan transformasinya. Vajra Indestructible Divine Art telah menjadi Dragon Soul. Burning Heaven Buddha Lotus telah menjadi Black Dragon Fire Lotus. Yang lebih dilebih-lebihkan lagi adalah bahwa dia, yang seharusnya memahami True Body of Buddha, sebenarnya secara langsung memahami True Dragon Incarnation. Dibandingkan dengan masa lalu, itu 2 kali lebih kuat. Terlalu dibesar-besarkan. Tuntun terkejut lagi. Dia tidak melakukan apapun hari ini, hanya tersentak. Great Sage, apakah kau melihat dengan jelas, ini adalah wajah munafik dari Buddhisme. Berpura-pura mengajarimu keterampilan, tetapi sebenarnya mencoba membujukmu untuk masuk. Lin Sen berkata dengan dingin, sebagai orang yang sangat bebas dan riang, bagaimana aku bisa terpengaruh oleh cara yang konyol seperti itu? Dari matanya, kekuatan naga meledak. Seperti seekor naga yang turun ke dunia, dia tak tertandingi dalam hal dominasi dan mendominasi segalanya. Sang bijak agung memejamkan mata dan terus memikirkannya. Adegan sebelumnya telah sangat mengejutkannya. Hatinya yang awalnya tenang sekali lagi bergejolak. Hati sang Buddha yang akhirnya dia kumpulkan kini hancur. Bersambung.